Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, kali ini jumpa lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas materi teks fabel dengan kompetensi dasar 3.15 dan 4.15, yaitu mengidentifikasi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, dan menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini anak-anak bisa melihat pengertian fabel pada layar PPT. Nah, secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Ibu garis bawahi dulu. Nah, jadi fabel ini berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Nah, fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel itu termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Nah, fabel itu sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel ini berkaitan erat dengan moral. Nah, teks cerita fabel itu tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Kemudian setelah kita memahami pengertian dari fabel, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri fabel. Nah, ciri-ciri fabel ini ada 6. Yang pertama, yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti tokoh manusia. Kemudian yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Jadi, tokoh para binatang ini bisa berdialog seperti manusia. Kemudian yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ciri bahasa yang digunakan. Ini ada 3. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang hujanan. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian dari fabel dan ciri-ciri fabel, kita akan membahas unsur-unsur fabel. Nah, unsur-unsur fabel ini ada 6. Yang pertama ada tema, alur, latar, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu tema. Kita garis bawahi dulu. Tema ini adalah gagasan ya. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Kemudian yang kedua yaitu alur. Alur ini adalah urutan kejadian peristiwa dalam cerita. Contohnya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang ketiga latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Jadi latar ini adalah tempat, kemudian waktu, dan suasana dalam cerita. Kemudian yang keempat adalah tokoh atau penokohan. Tokoh itu adalah pemain atau pemeran. Jadi tokoh ini adalah pemain atau pemeran dalam cerita. Nah, sedangkan penokohan ini adalah sifat atau watak tokoh. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dan dari mana pengarang memandang ceritanya. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tersirat maupun tersurat.
Kemudian setelah kita memahami pengertian dari fabel, ciri-ciri fabel dan juga unsur-unsur fabel, selanjutnya kita akan membahas struktur teks fabel. Nah, struktur teks fabel ini ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Kita bahas dulu dari yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi adalah bagian pembuka atau pengenalan dari sebuah cerita fabel. Ibu garis bawahi dulu. Jadi, orientasi ini adalah bagian pembuka dan juga bagian pengenalan dari sebuah cerita fabel. Selanjutnya, yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi masalah atau konflik dalam cerita fabel. Nah, komplikasi ini adalah bagian yang berisi masalah dan juga konflik dalam cerita fabel. Selanjutnya, resolusi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan masalah. Nah, jadi resolusi ini adalah bagian pemecahan masalah. Selanjutnya, koda. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh serta mengandung pelajaran ataupun amanat. Nah, jadi itulah ya pembahasan kita mengenai pengertian fabel, ciri-ciri fabel, unsur-unsur fabel, dan struktur teks fabel. Selanjutnya, kita akan melihat contoh, lalu mengidentifikasi teks fabel. Di sini anak-anak bisa melihat contoh teks fabel yang berjudul Kisah Semut dan Kepompong. Silakan anak-anak perhatikan. Alkisah di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah berbagai macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, burung, kancil, dan sebagainya. Pada suatu malam yang gelap, langit berubah menjadi mendung. Tak lama datanglah hujan badai yang dahsyat. Hujan badai itu seketika membuat riuh dan panik seluruh penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah dan kicauan burung terdengar saling bersahutan. Tetapi keadaan hutan sangat kacau dan berantakan. Pohon-pohon tumbang dan ranting-ranting berserakan. Lalu terdengar seekor kepompong menangis di salah satu pohon tumbang. Betapa sedihnya diriku. Diterjang badai tapi tak ada satupun tempat aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Kemudian, dari lubang tanah muncullah seekor semut. Ia berlagak sombong dan berkata, "Hai kepompong, kasihan sekali dirimu. Lihatlah diriku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang hidup di atas tanah, dan lihat tubuhmu menempel pada pohon tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai. Hahaha," ucap semut sambil menertawakan kepompong. Si semut semakin sombong kepada hewan-hewan lainnya. Ia terus mengatakan bahwa dirinya lah yang paling beruntung di hutan ini. Waktu pun terus berlalu. Semut berjalan-jalan berkeliling hutan sambil mencari makan. Namun saat berjalan ia menginjak lumpur hidup. Seketika lumpur itu menarik setengah tubuhnya. "Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong!" teriak si semut. Lalu tak lama terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan ya, semut." Si semut menengok ke atas untuk mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. "Siapa kamu? Kenapa kamu dengan rela menolongku?" tanya si semut dengan penasaran. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. Semut pun langsung terkejut sekaligus malu dengan si kupu-kupu. Si semut memohon kepada kupu-kupu untuk menariknya dari lumpur penghisap itu. "Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf padamu. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung dari bawah tanah." Akhirnya si kupu-kupu menolong semut. Ia bersusah payah menarik tubuh semut yang terjebak di lumpur hidup itu.
Semut pun selamat, dan ia berjanji tidak akan menghina semua ciptaan makhluk Tuhan. Kemudian setelah kita membaca teks fabel yang berjudul Semut dan Kepompong, kita akan melihat hasil identifikasi unsur pada fabel tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tema. Nah, kita bahas dulu dari tema. Nah, tema fabel Semut dan Kepompong ini adalah akibat sifat sombong. Kemudian tokoh dan penokohan. Di sini tokohnya ada dua, yaitu semut, kepompong, atau kupu-kupu. Nah, di sini semut memiliki watak sombong. Kemudian bukti dalam cerita, si semut semakin sombong kepada hewan-hewan lainnya. Ia terus mengatakan bahwa dirinya lah yang paling beruntung di hutan ini. Kemudian kepompong atau kupu-kupu itu sifatnya baik, suka menolong, pemaaf, dan juga tidak pendendam. Nah, bukti dalam cerita, si kupu-kupu menolong semut. Ia bersusah payah menarik tubuh semut yang terjebak di lumpur hidup itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu latar. Nah, di sini ada 3. Yang pertama latar tempat, kemudian latar waktu, dan latar suasana. Kita bahas dulu dari yang pertama, latar tempat. Nah, latar tempatnya ini terjadi di hutan. Bukti dalam cerita yaitu Alkisah di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah berbagai macam hewan, ada semut, gajah, harimau, badak, burung, kancil, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu waktu. Nah, waktu ini terjadi pada malam hari dan pada pagi hari. Nah, bukti dalam cerita, pada suatu malam yang gelap, langit berubah menjadi mendung. Tak lama datanglah hujan badai yang dahsyat. Nah, di sini pada suatu malam ini menunjukkan latar waktu pada malam hari. Kemudian di sini keesokan harinya, matahari bersinar cerah dan kicauan burung terdengar saling bersahutan. Ini menunjukkan waktu pagi hari. Kemudian latar suasana. Nah, di sini suasananya panik. Nah, bukti dalam cerita, tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong, teriak si semut. Nah, ini menunjukkan suasana panik. Selanjutnya di sini ada alur, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, untuk alurnya di sini menggunakan alur maju. Selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang pada fabel Semut dan Kepompong ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena penulis menyebutkan nama tokoh dan menggunakan kata ganti orang ketiga dalam narasinya. Nah, bukti dalam teks yaitu semut pun langsung terkejut sekaligus malu dengan si kupu-kupu. Jadi di sini menggunakan nama tokoh. Kemudian selanjutnya amanat. Nah, di sini ada 3 amanat. Yang pertama, jangan saling merendahkan dan meremehkan sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, harus saling menyayangi dan menghormati sesama ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, tidak boleh menjadi pendendam dan ikhlas membantu antar sesama. Berikutnya, setelah kita mengidentifikasi unsur-unsur fabel pada kisah Semut dan Kepompong, kita akan mengidentifikasi struktur teks fabel. Nah, struktur teks fabel ini kan seperti yang Ibu jelaskan ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Kita bahas dulu dari yang pertama, dari orientasi. Nah, orientasi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya itu adalah bagian pembuka atau bagian pengenalan. Nah, di sini kita lihat dulu, bagian pengenalan atau bagian pembuka itu terletak pada bagian awal ya. Nah, Alkisah di sebuah hutan yang sangat lebat,
hiduplah berbagai macam hewan, ada semut, gajah, harimau, badak, burung, kancil, dan sebagainya. Nah, jadi pada bagian awal ini, itu adalah bagian orientasi. Kita tandai ya. Selanjutnya yang kedua adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian konfliknya ya. Kita lihat pada bagian tabel ini yang termasuk konfliknya pada bagian mana. Nah, di sini konfliknya ini terjadi hujan badai di hutan ya. Nah, di sini hujan badai yang dahsyat dan membuat riuh dan panik seluruh penghuni hutan. Jadi ini adalah konfliknya. Nah, jadi ini komplikasi ya, masih berlanjut pada paragraf 2 dan juga paragraf 3. Kemudian ini adalah lanjutan teks tabel sebelumnya. Nah, pada bagian waktu pun terus berlalu sampai si semut menengok ke atas untuk mencari sumber suara, itu masih termasuk bagian komplikasi, karena masih terjadinya masalah. Kemudian, pada bagian siapa kamu, sampai tolong aku, ini sudah termasuk bagian resolusi, karena sudah terjadinya perdaman masalah. Nah, sudah menjadi bagian resolusi. Kemudian, pada bagian akhir ini termasuk bagian koda, karena sudah terjadi perubahan pada tokoh. Nah, jadi inilah ya hasil identifikasi struktur teks tabel, semut, dan juga kepompong. Nah, setelah kita mengidentifikasi unsur teks tabel dan juga struktur teks tabel pada tabel kisah semut dan kepompong, silakan anak-anak pahami teks tabel yang sudah Ibu sediakan yang berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu dan juga pahami ya. Nah, ini lanjutan dari teks tabel Raja Lebah dan Sesendok Madu. Kemudian setelah anak-anak membaca teks tabel Raja Lebah dan Sesendok Madu, di sini Ibu ada tugas untuk anak-anak yaitu mengidentifikasi unsur-unsur fabel tersebut mulai dari tema, alur, latar, tokoh atau penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi struktur teks fabel, mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Nah, silakan anak-anak mengerjakan untuk mengambil nilai latihan ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semuanya paham terhadap apa yang Ibu jelaskan, mulai dari pengertian fabel, ciri-ciri fabel, unsur-unsur fabel, dan juga struktur teks fabel, dan cara mengidentifikasinya. Nah, jangan lupa anak-anak jaga kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.